Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan dan kemurahan oleh Tuhan bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita untuk beribadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri memberikan salam kanan kiri kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan pujian, dan kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Pujian oleh kuasa darah-Mu akan kita naikkan dengan segenap hati. Aku masuk
Rasa syukur kami haturkan Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin menyerahkan ibadah raya kami sebagai bentuk perayaan iman di dalam Kristus dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Syukur untuk kebaikan, kemurahan, serta pemeliharaan yang Tuhan beri atas kehidupan setiap kita hari lepas hari. Kita terus diingatkan, sinode kita ini adalah bulan misi, bagaimana kita belajar untuk mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita terus lewat kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan, karena setiap jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita membagikan kasih Kristus secara khusus bagi orang-orang di sekitar sekeliling kita. Kita bawa dalam doa agar Tuhan sendiri yang akan menggerakkan dan memberi kepada kita kesempatan untuk mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Maka marilah kita untuk tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Karena itulah menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Kita naikkan pujian kita, sukacita surga. Itulah kekuatan
merendahkan hati kita untuk di hadapan Tuhan, untuk menaikkan doa-doa syafaat kita, untuk pergumulan jemaat dan gereja kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti sanggup dan masih sanggup untuk menolong kita. Jadi janganlah berhenti kita untuk berharap kepadanya. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Tari. Kita awali pujian kita, Tuhan pasti sanggup untuk mengiringi doa syafaat kita. Rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sepanjang pekan ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga segala yang baik kami terima yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh berkarya, kami boleh melayani Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami untuk saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini, baik lewat kelemahan yang Tuhan izinkan, perekonomian, hubungan keluarga, pekerjaan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, memberi jalan keluar.
memberi kelepasan dan kelegaan, menyembuhkan dan memulihkan, sehingga anak-anak-Mu boleh terus memuji-muji nama Tuhan. Tuhan hadir di setiap waktu dalam segala musim keadaan hidup jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih Kristus, memasuki tahun yang ketiga kemajelisan ini. Mampukan kami menjadi keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Kami mempercayakan gereja kami ke dalam tangan kasih Kristus. Tuhan yang terus akan memurnikan hati kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga cinta kami yang dalam kepada Kristus menjadi kesaksian yang baik bagi saudara-saudari kami. Kami menyerahkan untuk program-program gereja kami yang mendekat, baik masa raya Paskah yang masih harus kami selesaikan, demikian juga untuk bulan keluarga dan ulang tahun gereja. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kami, agar setiap peristiwa, setiap momentum yang kami hidupi bersama-sama, kami terus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami merindukan untuk perluasan pembangunan yang akan kami gunakan bersama-sama untuk pelayanan baik di Komisi Anak, Pemuda, Remaja, dan Gedung Serbaguna ke dalam tangan kasih Kristus. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini dan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami disanggupkan menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan melibatkan kami. Kami boleh ambil bagian di dalamnya, boleh berkontribusi semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan baik setiap jemaat maupun panitia ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan secara khusus untuk bulan misi, di mana gereja-gereja dewasa GGKMI di minggu-minggu ini, rekan-rekan kami pelayanan di pos-pos PK di daerah-daerah pedalaman, Tuhan memberi kesehatan ekstra. Demikian juga Tuhan mengurapi hamba-Mu pribadi lepas pribadi, sehingga mereka juga boleh berbagi pengalaman, berbagi kasih, dan dapat mewartakan kasih Kristus bagi jemaat-jemaat PIPKA ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan kami semua ke dalam tangan kasih Kristus, sehingga saudara-saudara kami PIPKA mereka juga merasakan ada satu ikatan kasih yang kuat, baik bagi pos PIPKA maupun gereja-gereja dewasa GGKMI. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Demikian juga semangat bagi setiap kami jemaat-Mu untuk bermisi kepada saudara-saudari kami. Kami rindu sepanjang bulan misi ini kami dipakai oleh Tuhan. Kami rindu orang-orang yang kami doakan secara khusus, Tuhan menjamahnya. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada kami roh keberanian, hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk boleh mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kami, sehingga mereka pun mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan tahun ajaran baru untuk TK dan PAUD Ester. Tuhan memberkati dan mengurapi baik kepala sekolah maupun para guru. Tuhan juga menggerakkan orang tua wali murid untuk boleh mempercayakan putra-putrinya dididik di TK dan PAUD Ester. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan kirimkan dan boleh kami belajar bersama-sama mendampingi mereka. Kami menyerahkan Yayasan Ester ke dalam tangan kasih Kristus. Kami menyerahkan sidang jemaat yang mendukung. Semua disertai, semua diberkati oleh Tuhan.
Pagi hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kota di mana kami tinggal. Kami percaya tidak hanya berkat secara jasmani Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, baik bagi bangsa, negara maupun kota di mana kami tinggal. Tetapi kami juga merindukan berkat rohani Tuhan curahkan, sehingga shalom boleh terwujud atas kehidupan kami bersama-sama. Tuhan mengurapi presiden sampai dengan pemerintahan yang paling bawah. Mereka takut akan Tuhan. Keamanan, ketenteraman negeri kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah para pemimpin hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini secara pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kami, mampukan kami mengarahkan hati kami kepada Kristus, karena di sanalah kami mendapatkan jalan keluar, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Yang Tuhan yang sudah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jonathan. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk melembutkan setiap hati kita, supaya firman yang boleh kita dengar boleh menjadi terang bagi kehidupan kita. Firman jadi manusia, akan kita naikkan.
Bapak Ibu, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur bahwa sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar Tuhan. Kami bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan untuk memahami firman-Mu Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu semuanya ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan teladan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya setiap hari di dalam kehidupan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Ya Bapak Ibu, di sebuah desa ada terdiri dari sekelompok warga ya pastinya, yang punya perilaku itu baik. Ada warga-warga di sebuah desa itu yang merupakan seorang yang sangat diteladani di desa itu, ya. Dimana warga itu adalah warga yang mungkin sering ikut gotong royong, sering ikut RT-an, ya, sering ikut kalau ada acara-acara selalu hadir dan lain sebagainya. Warga yang bisa dibilang sebagai seorang warga teladan di sebuah desa. Tetapi di balik keteladanan itu juga ada warga-warga yang tidak bisa dijadikan sebagai seorang teladan. Ada warga-warga desa yang mungkin di desanya itu sukanya berbuat onar, sukanya berbuat keributan, gak pernah ikut gotong royong, gak pernah ikut acara-acara yang diselenggarakan bersama-sama di desa. Warganya itu gak pernah ikut datang bersama-sama, ya. Ada dua tipe warga yang biasanya ada di sebuah desa. Nah, pada suatu hari di desa tersebut ada bagi-bagi sembako, ya, ada bagi-bagi sembako, di mana semua warganya itu dapat sembako, baik itu warga yang jadi teladan ataupun warga yang sukanya berbuat onar, semuanya sama rata, semuanya dapat sembako itu tadi. Nah, ketika warga-warga teladan ini melihat
bahwa orang-orang yang biasanya itu berbuat onar, yang biasanya berbuat keributan, kok mereka semua mendapat sembako, ya, warga teladan ini mereka merasa bahwa orang-orang ini enggak layak untuk menerima sembako itu. Mereka berpikiran, orang-orang yang kayak gitu kok bisa dapat sembako, padahal mereka itu seseharinya di desa tindakannya itu buat onar terus, ya. Mereka beranggapan seperti itu. Mereka merasa bahwa hanya mereka saja yang layak untuk menerima sembako itu. Orang lain itu enggak layak, orang-orang yang suka buat onar itu enggak layak, ya. Apa yang terjadi kepada mereka, yaitu mereka kehilangan nikmat yang seharusnya mereka bisa menikmati berkat yang diterima berupa sembako itu. Tetapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak bisa menikmati berkat itu. Mereka malah lebih fokus memperhatikan orang-orang lain karena mereka merasa hanya diri mereka yang layak. Ya. Sama seperti kisah warga ini, Bapak Ibu, ya. Kisah yang bersama-sama kita baca tadi, ya, ini diawali dengan reaksi negatif yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Ya. Bisa kita saksikan bersama di sini bahwa mereka memprotes, ya. Mereka itu seolah-olah kesal, jengkel, mereka tidak terima dengan perlakuan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka melihat kok Tuhan Yesus berperilaku seperti itu. Mereka melihat kok Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan pemungut cukai dan juga bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah, ini yang diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Ya. Namun Bapak Ibu, yang menarik di sini yaitu ada satu hal, yaitu ketika seorang pemungut cukai, ya, pemungut cukai ini dipisahkan, ya, pemungut cukai ini disandingkan dengan orang-orang berdosa, ya, berdiri secara terpisah, ya. Padahal kan bisa saja Alkitab menyebutkan langsung, ya, Yesus ada bersama dengan orang-orang berdosa, ya, gitu saja kan udah cukup, ya. Tapi di sini digambarkan dipisahkan, ya, jadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ya, pemungut cukai digolongkan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Ya. Kenapa demikian, ya Bapak Ibu? Kita bisa menyaksikan bahwa pemungut cukai, ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa banyak sekali kemunculan dari seorang pemungut cukai di dalam Alkitab. Ya. Satu yang paling terkenal mungkin kita bisa mengatakan bahwa seorang Zakeus, ya. Zakeus seorang pemungut cukai yang pada saat itu juga diterima oleh Tuhan Yesus ketika ia memanjat ke atas pohon, ya. Itu salah satunya. Dan juga satu lagi murid Yesus, ya, Matius, itu dulunya adalah seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus memilih untuk mengajak pemungut cukai ini, mengajak Matius untuk menjadi muridnya. Padahal Matius juga adalah seorang pemungut cukai, Bapak Ibu. Nah, pemungut cukai sendiri pada saat itu, di masa itu, ya, di tradisi Yahudi pada saat itu, pemungut cukai itu adalah seseorang yang dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa dianggap pengkhianat? Karena pemungut cukai pada saat itu mereka bekerja, mereka berkolaborasi bersama dengan pemerintahan Romawi. Ya. Mereka bekerja di bawah pemerintahan bangsa penjajah. Ya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi pada saat itu mengecap pemungut cukai ini sebagai seorang pengkhianat. Ya. Bahkan nggak cuma sebagai seorang pengkhianat, pemungut cukai juga dipandang sebagai sebuah simbol ketidakadilan. Karena pemungut cukai itu bekerja di bawah sistem yang korup, ya. Mereka mengambil keuntungan yang lebih, sangat lebih bagi dirinya sendiri, ya. Itulah mengapa pada saat itu pemungut cukai itu dianggap
sebagai sebuah pekerjaan yang kotor, sebuah pekerjaan yang najis, ya. Dan oleh karena itu, mengapa di sini kita bisa melihat bahwa itu dibedakan, ya. Ada pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ada juga orang-orang berdosa, ya. Kalau kita berbicara tentang orang-orang berdosa, ya, orang-orang berdosa ini pada zaman dahulu digambarkan, dipandang sebagai orang-orang yang gagal menjalankan standar-standar religius yang sudah ditentukan oleh pemimpin-pemimpin agama, ya. Mereka dipandang telah gagal menjalankan aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Itulah mengapa mereka digambarkan, dipandang sebagai orang berdosa. Nah, inilah dua pandangan itu tadi, ya. Ada pemungut cukai dan juga ada orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, akan tapi dibalik dua orang ini tadi, Bapak Ibu, ada juga sisi yang lain, ya. Sisi yang lain itu siapa? Yaitu orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, ya. Kedua orang ini, kedua orang-orang, kedua kaum yang dipandang sebagai penegak aturan pada saat itu. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang betul-betul menegakkan aturan-aturan religius. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menegakkan interpretasi yang ada di dalam hukum Taurat, ya. Dan oleh karena itu menjadi satu hal yang wajar apabila mereka menganggap bahwa orang-orang yang berdosa itu enggak layak. Mereka itu enggak sepatutnya untuk menerima yang namanya kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menganggap bahwa orang-orang berdosa itu enggak layak untuk diperhatikan. Mereka menganggap bahwa orang-orang berdosa itu enggak layak untuk bergabung bersama komunitas yang dipandang suci. Mereka menganggap bahwa hanya mereka saja, orang-orang Farisi tok, ya, ahli-ahli Taurat saja yang layak untuk ikut bergabung di dalam komunitas yang dipandang suci. Itulah mengapa pada saat itu mereka mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus pada saat itu, ya? Mungkin kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus sedang melakukan satu tindakan yang biasa, ya. Tuhan Yesus sedang duduk, Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, ya, makan bersama-sama, duduk bareng-bareng. Orang-orang berdosa itu mendengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Mungkin mereka juga berdiskusi bersama-sama, berbicara bersama-sama, tetapi ini yang enggak disukai oleh orang-orang pada saat itu, ya. Kenapa enggak disukai, Bapak Ibu? Ya, jadi pada saat itu, ya, yang namanya aktivitas makan bersama, ya, makan bareng-bareng gitu, ya. Ya, mungkin saat ini kalau kita makan bareng-bareng, kita makan bersama mungkin adalah satu aktivitas yang biasa gitu, ya. Cuma makan bareng gitu, ya, aktivitas biasa, aktivitas normal, aktivitas yang sering kita lakukan bersama-sama, ya. Di warung kita makan bareng-bareng, di mana-mana kita bisa makan bareng-bareng, ya. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu, ya, di zaman dulu di dalam tradisi Yahudi, ya, kalau berbicara soal makan bersama, ya, makan bersama itu enggak cuma sekedar ya aktivitas biasa pada zaman sekarang ini, ya. Makan bersama pada saat itu adalah tindakan sebagai lambang penerimaan, ya. Ini yang menjadi pembeda. Makan bersama adalah tanda penerimaan, bukan hanya tanda penerimaan secara sosial saja, tetapi juga tanda penerimaan secara religius. Ini menandakan bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa. Ia menerima orang-orang berdosa itu secara sosial maupun secara religius. Ia tidak memandang mereka, ya, dengan makan bersama
Yesus hendak mengatakan, hendak menunjukkan bahwa semua orang, siapapun itu, tidak peduli bahwa sekalipun orang itu adalah orang berdosa, tidak peduli bahwa orang itu adalah seorang pemungut cukai, orang-orang itu layak untuk diterima. Ya, inilah yang menjadi perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang antara orang Farisi, antara ahli-ahli Taurat dengan pandangan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka memiliki pandangan yang eksklusif. Pandangan eksklusif yang memandang bahwa hanya mereka saja yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Mereka berpandangan bahwa orang-orang lain, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah melakukan berbagai macam pelanggaran, mereka itu tidak layak untuk diterima oleh Allah. Mereka memiliki pandangan yang eksklusif, ya. Itu pandangan yang dimiliki oleh mereka. Berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki pandangan, Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah yang inklusif. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah itu ditujukan kepada semua orang. Kasih Allah itu merangkul semua orang. Kasih Allah itu betul-betul menerima semua orang, tidak memandang latar belakang, tidak memandang status yang dimiliki oleh orang-orang, sekalipun orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Pergaulan Tuhan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa menunjukkan bahwa bahwa belas kasih Allah itu telah melampaui batas. Bahwa belas kasih Allah itu mampu melampaui batas-batas sosial dan religius yang dibangun oleh tradisi yang ada pada saat itu. Ini Bapak Ibu yang menjadi pembeda pandangan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan pandangan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kasih Allah yang seharusnya diberikan kepada semua orang. Ya. Dan di sini kalau kita memperhatikan selanjutnya, ketika Tuhan Yesus dikritik sedemikian rupa, ketika Tuhan Yesus disungut-sungut oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan-perkataan mereka, ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan, ia menerima orang-orang yang berdosa, ia menerima orang-orang, menerima pemungut cukai, Tuhan Yesus menanggapinya dengan 3 perumpamaan Bapak Ibu. Ya, ia menanggapi dengan 3 perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, domba yang hilang seperti perikop yang kita baca bersama-sama ini tadi. Ya, ada 3 perumpamaan besar yang sudah sering kita bersama dengarkan, ya. Perumpamaan tentang yang hilang. Ya, yang pertama tentang domba yang hilang ini tadi. Yang kedua yaitu tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang anak yang hilang. Ya. Ketiga-tiganya berbicara tentang satu hal yang hilang, dan pada akhirnya ketika yang hilang ini kembali ditemukan, maka yang menemukannya akan bersukacita. Ya, ini perumpamaan yang berkata demikian, ya, yang ada di kitab Lukas di pasalnya yang ke-15, ya. Di pasal 15 ini kita bisa menemukan ketiga perumpamaan itu tadi. Nah, Bapak Ibu, namun hari ini kita akan bersama-sama merenungkan salah satu dari ketiga perumpamaan itu tadi, ya. Kita berfokus merenungkan perumpamaan tentang domba yang hilang, ya. Kita bisa menemukan, kita melihat, kalau kita membaca bersama tadi, ya, di mana ada seorang gembala yang rela meninggalkan 99 dombanya. Ya. Gembala ini punya 100 domba, ya, punya 100 domba. Ketika satunya ini hilang, ketika yang satu ini tersesat, gembala ini rela meninggalkan yang 99 demi mencari satu yang hilang. Ya.
Mungkin kalau kita pikir secara nalar, kita pikir secara logika, tindakan yang dilakukan oleh gembala ini seolah-olah merupakan satu tindakan yang resikonya itu sangat besar, ya. Tindakan yang sangat berisiko, ya. Ketika meninggalkan 99 kawanan domba yang lain, ada kemungkinan bahwa 99 domba ini akan diserang, ya. Ada bahaya yang bisa timbul, ya. Dan juga ketika gembala ini memilih meninggalkan 99 dombanya demi mencari satu dombanya yang hilang, ini adalah satu tindakan yang mungkin secara nalar kok nggak logis gitu ya. Mungkin kalau kita punya uang nih ya, kita punya uang 1 juta, ya. Sama kayak domba, 1 dari 99 ini kan 1%-nya ya. Kita punya uang 1 juta, 1%-nya mungkin 10.000 ya, 1%-nya 10.000 ya. Ketika 10.000 kita itu hilang, ya pasti kita akan beranggapan ya udahlah, cuma 10.000 gitu ya, cuma 10.000 ya udah, yang penting aku masih ada 990.000. 10.000 yang hilang ya udahlah, diikhlaskan aja lah, anggap aja sedekah atau mungkin apa ya. Nah, tetapi kita perhatikan di sini, gembala itu enggak demikian. Gembala itu enggak fokus kepada 99 dombanya yang ada. Gembalanya ini enggak melihat kepada 99 dombanya yang ada, tetapi lebih memilih untuk meninggalkan 99 dombanya yang ada demi mencari satu dombanya yang hilang. Tindakan yang beresiko, tindakan yang mungkin adalah tindakan yang enggak logis, tindakan yang di luar nalar manusia, tetapi tindakan ini dilakukan oleh gembala itu tadi, ya. Apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari tindakan gembala ini tadi? Tindakan ini menegaskan bahwa setiap individu, setiap orang itu berharga di mata Allah. Setiap individu itu bernilai di mata Allah. Setiap individu itu betul-betul dihargai oleh Allah, ya. Setiap individu itu layak untuk diterima di hadapan Allah, ya. Kegigihan gembala yang mencari dombanya itu mencerminkan karunia Allah yang secara proaktif, secara aktif mau mencari dombanya sampai menemukan, mencari hingga menemukan. Bahkan gak cuma menemukan, tetapi gembala ini juga mau memulihkan dombanya itu kembali bersama kawanan-kawanan domba, kembali bersama kawanan 99 domba yang ada, ya. Dan pada akhirnya, ketika gembala itu pada akhirnya berhasil menemukan satu dombanya yang hilang itu, apa yang dirasakan oleh gembala itu tadi? Gembala ini merasa sukacita. Gembala ini betul-betul merasakan senang, betul-betul merasakan gembira yang tidak bisa tergambarkan, tidak bisa terbayangkan. Gembala ini betul-betul bersukacita hanya karena satu domba yang berhasil ditemukan. Gembala ini enggak menyalahkan dombanya, enggak bertanya-tanya, kenapa kok kamu bisa hilang? Ya, kenapa kok kamu bisa meninggalkan kawanan dombamu? Ya, mungkin kebanyakan dari orang tua ya, ketika di berita-berita ada orang tua yang kehilangan anaknya, ya kehilangan anaknya mungkin ketika sedang belanja di mall, ketika sedang belanja di pasar, ataupun mungkin ketika sedang jalan-jalan, sedang tamasya, kok tiba-tiba anaknya ini hilang. Ya, anaknya ini hilang. Terus orang tuanya panik, mencari kemana kemari, kesana kemari, dicari-cari, udah dengan perasaan campur aduk, nggak ketemu anaknya. Ketika anaknya ini akhirnya ketemu, mungkin kebanyakan orang tua tindakan yang pertama dilakukan pasti bertanya dulu ke anaknya, kok kamu bisa hilang? Piye toh, kok kamu bisa pergi? Ya, mungkin tindakan pertama yang dilakukan itu seolah-olah menyalahkan. Kok kamu bisa hilang? Kok kamu bisa gini? Kok kamu bisa melepaskan genggaman tangan papa, bisa melepaskan genggaman tangan mama? Ya, itu mungkin secara manusiawi ketika manusia kehilangan
seseorang yang berharga, ya, menyalahkan terlebih dahulu, ya, baru mungkin memeluk anaknya, baru mungkin bersukacita. Ya, tetapi berbeda dengan respon yang diberikan oleh gembala. Ya, gembala ini nggak menyalahkan, gembala ini nggak bertanya-tanya, gembala ini nggak seolah-olah kok kamu kok bisa keluar dari kawanan dombaku, ya. Tetapi apa yang dilakukan gembala ini, yaitu gembala ini menggendong dombanya itu di atas bahunya. Dombanya yang hilang ditaruh di atas bahunya, dibawa dengan penuh sukacita, diberikan, ditunjukkan kepada seluruh sahabat-sahabat, dan ditunjukkan kepada seluruh tetangganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ya, sukacita yang dirasakan oleh gembala, sukacita yang dirasakan olehnya ini tadi menggambarkan, melambangkan sukacita Allah ketika Allah berhasil menemukan kembali seorang pendosa yang berhasil bertobat. Ini merupakan salah satu gambaran ketika Allah betul-betul bersukacita bahwa ada orang yang berdosa kembali datang kepadanya. Sukacita Allah ini juga melambangkan sebagai tindakan proaktif, ya, bahwa seorang gembala yang aktif mencari dombanya ini juga menggambarkan bahwa Allah, kasih Allah itu juga aktif mencari orang-orang berdosa yang mau bertobat, ya. Orang yang bertobat, manusia yang bertobat, pendosa yang bertobat itu bukan hanya sekedar hasil dari usahanya sendiri, bukan hanya sekedar hasil dari jerih payahnya sendiri. Pertobatan itu bukan cuma hasil dari kerja kerasnya sendiri, tetapi di balik itu semua ada tindakan proaktif yang dilakukan oleh gembala. Ada tindakan proaktif yang dilakukan oleh Allah, kasih Allah yang terlebih dahulu mencari hingga menemukan, memulihkan orang-orang yang berdosa, ya. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan juga bahwa sukacita, ya, kegembiraan, ya, kesenangan yang dialami, yang dirasakan oleh gembala ini tadi, ia tidak hanya membiarkan sukacitanya itu dirasakan sendiri, ya, ia membagikan sukacita itu kepada semua orang, dibagikan kepada sahabat-sahabatnya, dibagikan kepada tetangga-tetangganya, dibagikan kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, ya. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai satu komunitas, ya, kita sebagai satu komunitas iman, sebagai satu komunitas orang percaya, sebagai satu gereja, kita pun juga diajak untuk bersukacita. Bersukacita ketika kita melihat ada orang yang bertobat. Bersukacita ketika kita melihat bahwa saudara-saudara kita bisa ada bersama-sama, kembali bersama-sama dengan kita, ya. Kita harus bersama-sama merayakan itu. Kita bersukacita, kita turut senang atas pemulihan yang terjadi atas banyak orang, ya. Ini yang menjadi perumpamaan yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini tadi, Ibu, ya. Ketika kita bersukacita, ketika gembala itu bersukacita, ketika sahabat-sahabatnya bersukacita, ketika tetangga kiri kanannya bersukacita, bahkan lebih daripada itu, sukacita di surga juga terjadi, ya. Malaikat-malaikat yang ada di surga juga ikut bersukacita, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di akhir perkataannya, ya, ketika Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaannya tentang domba yang hilang, yaitu Tuhan berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, ya. Ini adalah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Tuhan, ya. Ini sekaligus merupakan sebuah tamparan. Ini sekaligus merupakan sebuah teguran yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat pada saat itu, ya. Yesus di sini tidak mengatakan bahwa ia
lebih menghargai pertobatan seorang pendosa dibandingkan orang-orang saleh yang penuh dengan kesombongan. Ya, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari kisah ini? Apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari tindakan yang dilakukan oleh gembala ini tadi? Apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari perilaku gembala yang lebih memilih meninggalkan 99 dombanya dan mau untuk mencari satu dombanya yang hilang? Apa yang bisa kita dapatkan? Yaitu yang pertama adalah sifat dari kasih Allah yang proaktif. Ya. Kasih Allah itu nggak cuma sekedar merupakan kasih Allah yang pasif. Kasih Allah itu enggak menunggu. Kasih Allah itu enggak menanti-nanti orang itu untuk datang bertobat kepadanya. Kasih Allah itu enggak begitu. Kasih Allah itu enggak pasif. Tetapi kasih Allah itu adalah kasih yang proaktif. Kasih yang mau mencari. Kasih yang enggak cuma sekedar mau mencari tok, tapi juga mencari hingga menemukan. Mencari hingga menemukan, hingga memulihkan, dan hingga menyelamatkan. Itu adalah kasih Allah. Sama seperti kasih gembala kepada domba-dombanya. Yang kedua, setiap individu adalah individu yang bernilai di hadapan Allah. Ya. Kasih Allah itu enggak cuma sekedar fokus pada satu komunitas saja. Kasih Allah itu enggak cuma sekedar kasih yang berfokus pada satu kawanan saja. Enggak cuma sekedar fokus kepada 99 domba itu saja. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang juga tertuju kepada pribadi-pribadi. Kasih Allah juga tertuju kepada personal-personal, bersifat personal. Kasih Allah adalah kasih yang mau memperhatikan dan mempedulikan setiap kita, setiap individu tanpa memandang status ataupun latar belakang kita. Dan yang ketiga, sukacita gembala yang menemukan dombanya ini melambangkan, menggambarkan sukacita Allah atas pertobatan umatnya. Ini menggambarkan bagaimana kedalaman kasih yang dimiliki oleh Allah. Ini menggambarkan bagaimana anugerah Allah, kedalaman anugerahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, pertobatan itu enggak cuma sekedar momen penting yang dialami oleh individu yang bertobat saja. Pertobatan enggak cuma sekedar momen penting yang dialami oleh keluarga yang bertobat saja. Ya. Pertobatan enggak cuma sekedar momen penting yang dialami oleh satu komunitas itu saja. Tetapi pertobatan adalah momen penting bagi Allah dan juga bagi seluruh kerajaan surga. Dan yang terakhir, yang keempat, perumpamaan ini dengan jelas menggambarkan bahwa misi Allah di dunia ini yaitu untuk mencari yang terhilang. Misi Allah di dunia ini yaitu untuk mencari dan menemukan yang tersesat, mencari dan menyelamatkan. Itulah misi Allah di dunia ini. Ini adalah misi penyelamatan dan pemulihan. Kasih Allah tidak akan pernah berhenti. Kasih Allah akan terus mencari yang tersesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, kisah ini menggambarkan pencarian, kisah ini menggambarkan pemulihan hubungan Allah dengan umatnya. Kisah ini menggambarkan sebuah pertobatan yang bukan hanya sekedar perubahan perilaku saja. Pertobatan itu enggak cuma sekedar dari yang dulunya kita adalah orang jahat terus berubah menjadi orang baik. Kita dulunya adalah orang yang suka bohong terus jadi orang yang jujur. Kita dulunya adalah orang-orang yang mungkin bertindak-tindak melakukan hal yang tidak baik terus melakukan hal-hal yang baik. Pertobatan enggak cuma sekedar berhenti pada tindakan itu saja. Pertobatan itu enggak cuma sekedar perubahan perilaku saja. Tetapi pertobatan itu adalah pemulihan relasi dengan Allah. Pertobatan adalah pemulihan persekutuan dengan Allah. Itu yang namanya pertobatan. Pertobatan adalah ketika kita mau meninggalkan hidup kita yang lama dan kembali kepada hidup kita yang baru.
menuju kepada hidup kita yang baru. Itu yang namanya pertobatan. Dan oleh karena itu, kita, gereja, komunitas iman kita bersama, komunitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga bersama dipanggil untuk menjalankan misi pencarian itu. Ya, bersama di bulan misi ini, ya, kita kembali diingatkan melalui perumpamaan ini bahwa kita pun sebagai gereja, sebagai satu elemen yang ada di dalamnya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita juga memiliki misi itu tadi. Misi pemulihan dan juga misi penyelamatan. Itu adalah tugas yang juga diberikan kepada kita. Ini menjadi misi kita bersama, menjadi misi gereja dan seluruh elemennya, termasuk kita sebagai jemaat-jemaatnya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari gereja Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari komunitas, sebagai bagian dari elemen dari gereja? Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya, yang pertama, kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani gembala yang secara proaktif mau mencari hingga menemukan, bahkan memulihkan orang yang terhilang. Itu adalah misi kita bersama. Ya. Gereja harus menjadi gembala. Ya. Kita harus menjadi gembala yang peduli. Gak cuma sekedar peduli kepada kawanan yang sudah ada. Gak cuma sekedar peduli kepada 99 domba yang ada. Gak cuma sekedar peduli kepada satu komunitas bersama kita yang ada ini saja. Tetapi kita juga harus peduli kepada mereka yang terhilang. Kita harus peduli kepada semua orang, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang mungkin tidak dipandang. Kita harus peduli kepada semua orang dan kita harus kembali merangkul mereka dan membawa orang-orang itu kembali ke dalam persekutuan kita, kembali menuju ke kawanan domba-domba kita. Itulah panggilan kita. Ya. Seringkali gereja lupa dan terfokus hanya kepada lingkup internalnya saja. Ya. Gereja seringkali hanya mau untuk menumbuhkan lingkup internalnya saja, ingin menumbuhkan lingkup internalnya saja, hanya ingin menjaga yang ada di dalamnya saja dan lupa untuk menggait orang-orang yang terhilang. Ya. Tapi di sini kita kembali diingatkan bahwa tugas kita sebagai gereja yaitu harus seimbang. Ya. Seimbang, kita harus bisa menjaga kawanan domba kita, tetapi di satu sisi kita pun juga harus bisa memulihkan dan menyelamatkan yang terhilang. Itu adalah yang menjadi misi kita bersama. Yang kedua, gereja juga harus memiliki pandangan yang inklusif. Ya, harus memiliki pandangan bahwa semua orang itu layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Semua orang itu layak untuk menerima kasih Allah. Memiliki pandangan yang inklusif sama seperti Yesus. Jangan kita sebaliknya memiliki pandangan yang eksklusif. Ya, kita berpandangan eksklusif sama seperti orang-orang Farisi. Kita berpandangan eksklusif sama seperti orang ahli-ahli Taurat. Kita merasa cuma kita tok saja yang layak untuk menerima kasih Allah dan orang lain itu enggak layak menerima kasih Allah. Jangan demikian. Ya. Kita harus menyadari bahwa gereja harus menerima setiap orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang siapakah orang tersebut, tetapi gereja harus bisa menyambut dengan kasih. Ya. Sama seperti Yesus yang mau duduk bersama dengan orang-orang berdosa, demikian pula dengan kita. Kita pun juga harus mau bersama-sama. Mungkin dengan kita bersama-sama dengan orang-orang berdosa, mereka mau mengikuti kita, mau meneladani kita, dan mereka mau ikut bersama-sama masuk kepada kawanan domba-domba kita. Masuk kepada kawanan-kawanan domba-domba Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gereja juga harus merayakan pertobatan sebagai tanda kasih Allah. Ya, sama seperti tadi,
sama seperti tetangga-tetangga dan sahabat-sahabat gembala yang bersukacita, sama seperti di surga malaikat-malaikat di surga yang bergembira, demikian pula dengan kita, demikian pula dengan gereja, demikian pula dengan seluruh jemaat Tuhan. Ketika ada satu domba yang hilang, satu domba yang tersesat kembali menuju kepada kawanan, maka kita pun juga harus bisa merayakan itu tadi. Ya, gereja harus bisa menjadi tempat di mana semua orang bisa merasakan kasih. Gereja harus bisa menjadi tempat di mana menjadi tempat yang mau untuk menerima, menjadi tempat penerimaan, menjadi tempat di mana pertumbuhan iman itu terjadi. Ya. Bukan malah sebaliknya, ketika kita kedapatan satu domba yang hilang yang kembali kepada gereja, kita malah menghakimi, kita malah seolah-olah mempertanyakan, kita seolah-olah terus-terusan menghakimi mereka, kita menyesatkan mereka, kita mengolok-olok orang-orang yang kembali datang kepada Tuhan. Kita berkata tumben dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima dengan kasih. Kita harus menerima, kita harus menumbuhkan iman bersama-sama. Itu yang harus dilakukan oleh gereja. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, mari bersama-sama kita menanamkan di dalam hati kita merenungkan, kita merefleksikan di dalam hati kita. Kita renungkan, ya, kita refleksikan. Apabila kita adalah si domba yang hilang, maka Yesus sedang mencari kita. Ia tidak datang dengan hukuman. Yesus tidak datang dengan sifat yang marah. Tuhan Yesus datang dengan kasih. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus aktif mencari kita. Biarlah Dia menemukan kita pada hari ini. Begitu pula sebaliknya, apabila kita sudah ditemukan dan kita adalah bagian dari 99 domba itu tadi, maka Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama ikut mencari, ikut proaktif menolong Tuhan untuk mencari domba-domba yang hilang. Bukan diam, bukan hanya duduk diam saja di gereja, bukan hanya kita sekedar menunggu saja, tetapi kita proaktif mencari, kita pergi, kita menjangkau, dan pada akhirnya kita bersukacita atas pertobatan satu orang. Sama seperti ajakan Bu Utari, ya, ketika kita bersama di bulan misi ini, mari kita bersama-sama mendoakan satu orang, ya, yang sekiranya kita ingin satu orang ini kembali bertobat, kembali bersama-sama dengan kita, kembali datang ke gereja, kembali masuk bersama di dalam kawanan domba yang ada. Mari kita mendoakan orang-orang yang betul-betul kita rindukan untuk datang bersama-sama dengan kita. Ya. Kalau kata-kata kita, tindakan-tindakan kita sudah tidak mampu, sudah tidak lagi berguna, maka kuasa doa, biarlah kuasa doa yang bekerja. Kita bersama-sama mencari, kita menemukan, kita memulihkan dan menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Kita menyelamatkan orang-orang berdosa yang telah hilang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema, dapat menjadi teladan bagi hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah bersama kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami menyadari kami memiliki Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami memiliki Engkau Tuhan yang betul-betul memedulikan dan memperhatikan kami, sama seperti gembala yang mengasihi domba-dombanya Tuhan. Dan oleh karena itu, bimbing kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti teladan-Mu sebagai gembala yang baik, supaya kami dapat menjadi gembala yang mau mencari, menemukan, memulihkan hingga menyelamatkan orang-orang yang terhilang Tuhan.
Bimbing kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani Engkau di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Kami dapat menjadi orang-orang yang proaktif mencari. Kami tidak hanya sekedar duduk diam di gereja. Kami tidak hanya sekedar menunggu saja Tuhan, tetapi kami mau mencari, menemukan Tuhan. Kami tidak memandang siapapun itu Tuhan, karena semua orang layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya ketika kami menemukan orang-orang yang mau bertobat Tuhan, kami tidak menghakimi orang-orang itu Tuhan, tetapi kami ikut bersama-sama bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kiranya Engkau terus membimbing kami Tuhan, Engkau terus mengajari kami Tuhan, supaya kami dapat terus meneladani Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Inilah ungkapan doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi penolong bagi kita untuk melakukan dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita pagi hari ini. Ada 2 kantong, yang hitam untuk mendukung pelayanan di gereja kita dan yang hijau untuk emeritasi. Saya undang untuk yang bertugas bisa maju ke depan, jemaat bisa bangkit berdiri. Nats Alkitab yang mendasari persembahan kita pagi hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh meneladani hati-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan belas kasih untuk memandang orang-orang di sekitar kami. Mampukan gereja ini Tuhan, boleh menjadi terang kasih kuasa-Mu Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga gereja ini boleh menjadi tempat orang-orang menemukan damai sukacita, dan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati Tuhan saudara Jonathan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Kau pakai terus anak-Mu Tuhan dengan hikmat dan urapan yang dari Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dari sebagian berkat yang Kau percayakan pada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berguna pelayanan di gereja kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya dengan hikmat yang dari Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bisa duduk, persembahan ini dengan instrumen.
1 nomor 134 akan kita naikkan. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk saudara Guntur, untuk Ibu Ramisa Abel Tamanik, untuk Ibu Maeva Mandaki, untuk Ibu Fitri Yuniarti, ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Limpahi dengan kesehatan. Jadikan semakin bijak di dalam hidup yang Tuhan
anugerahkan bersama dengan keluarga yang dikasihi. Tuhan sendiri yang terus memberikan pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga lewat kehadiran hamba-hambamu akan menjadi berkat bagi keluarga yang dikasihi. Demikian juga bagi anak-anak kami yang berulang tahun, untuk Valeri dan juga untuk Lulu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat penyertaan Tuhan ada pada anak-anak-Mu ini. Mereka dapat mengenal kasih Tuhan lewat kasih yang dipancarkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, urapi dan berkati kedua orang tua mereka agar menjadi teladan iman yang baik. Tuhan memberkati untuk kesehatan anak-anak kami. Mereka boleh menikmati di masa anak-anak dengan penuh sukacita karena ada Kristus yang menyertai dan memberkati mereka. Ditambahkan kasih yang melimpah-limpah di dalam hidupnya, pengalaman hidup percaya kepada Kristus meskipun mereka masih anak-anak. Kami juga mohon berkat untuk seluruh sidang jemaat di pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan terus memenuhi hati setiap umat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Sehingga ketika kami pulang, hati kami dipenuhi rasa syukur dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu, memberitakan kasih Kristus, mencari yang terhilang sampai menemukannya. Sehingga tidak hanya kami yang bersukacita, lebih daripada itu, Tuhan dan malaikat di surga pun turut bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.